Sasupri memasang bom di mobil, kemudian kabur dengan motornya. Mas Pajar yang berada di dalam mobil sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bom itu mulai menghitung mundur. Tiba-tiba, seekor lebah masuk ke dalam mobil. Mas Pajar mengibaskan tangannya untuk mengusir lebah itu. Lama-lama, ia menjadi emosi dengan lebah tersebut. Ia membelok tajam dan mengepot ke pinggir jalan. Waktu tinggal 14 detik. Mas Pajar masih sibuk gelut dengan lebah itu. Lalu lebah itu hinggap di kap mobil. Mas Pajar pun melepas sepatunya, kemudian menghantamnya. Dari kejauhan, Sasupri merasa misinya telah selesai. Namun, yang mengejutkan, Mas Pajar sama sekali tidak terluka. Sasupri mengira Mas Pajar mungkin memiliki kodam penjaga. Ia pun tidak punya pilihan selain mencoba lagi keesokan harinya. Keesokan harinya, Sasupri menembaki mobil Mas Pajar beberapa kali. Salah satu peluru mengenai tangki bensin. Bensin bocor kemana-mana. Namun, Mas Pajar tetap tidak menyadari apapun. Ia mengeluarkan pemantik mobil, tetapi pemantiknya rusak. Mas Pajar pun membuangnya. Pemantik itu jatuh ke genangan bensin dan menyulut api. Sasupri yang sedang mengemudi masuk ke kobaran api. Ia hampir terbakar hidup-hidup dan dengan cepat melompat keluar dari mobil. Jeepnya terguling ke jurang dan meledak. Sasupri mulai kena mental. Mas Pajar terus mengemudikan mobilnya yang bocor. Bos Sasupri akhirnya memutuskan untuk mengirim pembunuh terbaiknya yang bernama Pepeng. Tak lama kemudian, Mas Pajar tiba di sebuah pom bensin. Pepeng mengikuti Mas Pajar dari belakang. Ia mengeluarkan pisau dan menunjukkan tato emping di lengannya. Bukti jumlah para korbannya. Ia berkata bahwa pekerjaan ini begitu easy. Mas Pajar tidak sadar bahwa ia sedang dalam bahaya. Seorang petugas pom bensin melihat lubang di mobil Mas Pajar dan menambalnya dengan permen karet. Mas Pajar merasa gerah, kemudian mencuci rambutnya dengan semprotan air. Ia tidak menyadari Pepeng sedang mendekat dari belakang, tapi tepat saat Sasupri bergerak, kain itu malah terbang masuk ke mulutnya sendiri. Mas Pajar pun lolos lagi tanpa sadar. Beberapa jam kemudian, Pepeng akhirnya sadar, tetapi secara tidak sengaja mengaktifkan mekanisme tersembunyi di belatinya, sehingga pembunuh terbaik itu langsung pindah alam. Bos mereka pun murka. Ia mengirim 5 orang untuk menangkap Mas Pajar. Ia bahkan menempatkan penjaga untuk mengawasinya, tapi Mas Pajar terlalu sakti. Ikatannya terlepas sendiri dan dia melompat keluar jendela. Salah satu penjaga tersangkut tali itu ketika penjaga lain datang. Mas Pajar menyerah, tetapi tanpa sengaja malah menjatuhkan penjaga yang tersangkut dan dia lolos lagi karena keberuntungan. Bos akhirnya tidak sabar dan memutuskan untuk turun tangan sendiri. Ia menyelinap ke rumah Mas Pajar dan menunggu. Saat Mas Pajar pulang, bos tiba-tiba muncul dari balik pintu yang membuat Mas Pajar kaget. Tapi saat itu, Mas Gondrong datang untuk menagih hutang. Bagi yang mau nonton, judul filmnya adalah The Stupids.